Saya kaget, tapi kok lolos dari hal ini. Jadi maksud saya ini mungkin ada kealpaan, jadi ada kealpaan bagi dirinya. Said Didu, saat umat Islam beriktikaf di malam terakhir Ramadan, rakyat justru diajak nonton konser. Said Didu, saat umat Islam beriktikaf di malam terakhir Ramadan, rakyat justru diajak nonton konser. Acara musik konser virtual berbagi kasih bersama Bimbo yang diadakan MPR bersama BPIP dan BNPB Minggu malam 18 Mei masih terus menjadi sorotan. Pasalnya, selain tidak memperhatikan social distancing saat di studio, acara ini juga kurang relevan dilakukan di penghujung Ramadan saat rakyat Indonesia yang beragama Islam khusyuk beribadah. Melihat fenomena tersebut, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu tertarik belajar menulis sejarah. Kata dia, sangat disayangkan masyarakat diajak menonton konser musik saat umat Islam melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Dulu tahun 2020, saat rakyat diminta di rumah karena pandemi corona dan umat Islam melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, ada lembaga yang katanya untuk pembina Pancasila bersama pemimpin justru mengajak rakyat menonton konser musik. Belajar nulis sejarah, tulis dia lewat akun @msaid_didu. Sebelumnya viral di media sosial tanda pagar #StopKonserAnfaedah. Lembaga BPIP yang dinilai kontroversial kali ini dengan alasan pengumpulan dana mengadakan konser virtual di bulan suci Ramadan atau saat umat Islam menjalankan ibadah tadarus dan itikaf. Konser yang menyinggung umat Islam. Konser amal untuk melawan wabah corona tanggal 17 Mei malam terasa janggal. Penyelenggaranya Badan Pembina Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP bekerja sama dengan MPR RI, gugus tugas COVID-19, dan instansi lain. Aneh, di tengah kebijakan PSBB dan bulan Ramadan masih terfikir dan mampu mengadakan konser berskala kenegaraan. Ketua MPR sengaja berkampanye mengajak masyarakat untuk hadir dalam konser virtual. Di bulan Ramadan 10 hari terakhir yang dalam keadaan normal umat Islam dianjurkan iktikaf di masjid, biasa salat tarawih berjamaah, Al-Quran, justru kini umat harus hadir menonton konser. Sungguh menyedihkan. Menurut Pastor Benny Sosetio, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, konser ini wujud dari pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Konser kenegaraan ini tidak berperi kemanusiaan. Suasana yang sedang dihadapi adalah keprihatinan ketika manusia mempertaruhkan kesehatan dan jiwanya di tengah wabah, masih sempat nyanyi-nyanyi terprogram. Tidak adil, karena hasil donasi sepenuhnya hanya diperuntukkan bagi pekerja seni dan seniman. Itu pun dihimpun hanya oleh satu yayasan saja. Bagaimana dengan masyarakat terdampak lain seperti ojek, sopir angkot, buruh ter-PHK, pedagang kecil yang semua juga mengalami kesulitan yang mungkin lebih parah. Tidak beradab, karena adanya urusan dana rakyat siapapun termasuk seniman adalah kewajiban pemerintah. Tidak beradab pula di tengah-tengah umat Islam beribadah khusyuk berburu malam Lailatul Qadar, negara justru menyelenggarakan konser bernyanyi, kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadan. Pemerintah menyinggung umat Islam yang sedang dipersulit untuk beribadah di masjid. Sholat Jumat dan sholat Id pun ditiadakan. Mudik silaturahmi tidak bisa, ini malah konser lagi. Sayangnya, wapres yang kiai pun bukan mencegah atau menasihati, malah terlibat.
diagendakan untuk membacakan doa setelah menikmati nyanyi-nyanyi. Kita ini ambivalen antara keseriusan dan kedisiplinan dalam mengatasi wabah di satu sisi dengan relaksasi dan konserisasi di sisi lain. Entah lagu-lagu apa yang akan dibawakan, mungkin Bimbo membawakan lagu rohani, tetapi artis lainnya seperti Rosa, Judika, Ruth Sahanaya, Inul Daratista, Via Valen, Marion Jola belum terpublikasikan. Ini konser Corona bukan konser Ramadan. Jadi acara seperti ini seharusnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadan. Di luar bulan sucinya umat Islam, program BPIP ini tidak signifikan. MPR pun terlalu menyederhanakan kegiatan seperti kehilangan agenda utamanya sebagai lembaga penting dalam negara. Meskipun akhirnya rakyat hanya bisa mengurut dada. Indonesia sedang berduka, duka lara karena cara mengelola negara yang semrawut alias tidak terencana. M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan keagamaan. Di lain, aneh, di tengah kebijakan PSBB dan bulan Ramadan masih terfikir dan mampu mengadakan konser berskala kenegaraan. Ketua MPR sengaja berkampanye mengajak masyarakat untuk hadir dalam konser virtual. Di bulan Ramadan 10 hari terakhir yang dalam keadaan normal umat Islam dianjurkan iktikaf di masjid, biasa salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, justru kini umat harus hadir menonton konser. Sungguh menyedihkan. Menurut Pastor Benny Sosetio, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, konser ini wujud dari pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Konser kenegaraan ini tidak berperi kemanusiaan. Suasana yang sedang dihadapi adalah keprihatinan ketika manusia mempertaruhkan kesehatan dan jiwanya di tengah wabah. Masih sempat nyanyi-nyanyi terprogram. Tidak adil, karena hasil donasi sepenuhnya hanya diperuntukkan bagi pekerja seni dan seniman. Itu pun dihimpun hanya oleh satu yayasan saja. Bagaimana dengan masyarakat terdampak lain seperti ojek, sopir angkot, buruh ter-PHK, pedagang kecil yang semua juga mengalami kesulitan yang mungkin lebih parah. Tidak beradab, karena adanya urusan dana rakyat siapapun termasuk seniman adalah kewajiban pemerintah. Tidak beradab pula di tengah-tengah umat Islam beribadah khusyuk berburu malam Lailatul Qadar, negara justru menyelenggarakan konser bernyanyi, kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadan. Pemerintah menyinggung umat Islam yang sedang dipersulit untuk beribadah di masjid. Sholat Jumat dan sholat Id pun ditiadakan. Mudik silaturahmi tidak bisa, ini malah konser lagi. Sayangnya, wapres yang kiai pun bukan mencegah atau menasihati, malah terlibat. Diagendakan untuk membacakan doa setelah menikmati nyanyi-nyanyi. Kita ini ambivalen antara keseriusan dan kedisiplinan dalam mengatasi wabah di satu sisi dengan relaksasi dan konserisasi di sisi lain. Entah lagu-lagu apa yang akan dibawakan, mungkin Bimbo membawakan lagu rohani, tetapi artis lainnya seperti Rosa, Judika, Ruth Sahanaya, Inul Daratista, Via Valen, Marion Jola belum terpublikasikan. Ini konser Corona kan konser Ramadan. Jadi acara seperti ini seharusnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadan. Di luar bulan sucinya umat Islam, program BPIP ini tidak signifikan. MPR pun terlalu menyederhanakan kegiatan seperti kehilangan agenda utamanya sebagai lembaga penting dalam negara. Meskipun akhirnya rakyat hanya bisa mengurut dada. Indonesia sedang berduka, duka lara karena cara mengelola negara yang semrawut alias tidak terencana. M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan keagamaan.